Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Fatani, mahasiswa Prodi PGSD Universitas Bengkulu semester 5 dengan IPM A1G 023123. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pendidikan SD dengan sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Manajemen pendidikan di SD tidak terlepas dari keberadaan sarana dan juga prasarana, yang dimana sarana dan prasarana merupakan uh, pendukung dari pendidikan di SD terutama. Lanjut, apa itu sarana dan prasarana? Yang pertama, sarana. Kita menjelaskan yang pertama tentang sarana. Sarana adalah alat atau fasilitas yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Sedangkan prasarana yaitu fasilitas yang bersifat tidak langsung dan menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Lanjut, sarana yang ada di SD. Ini saya ambil sedikitnya untuk pembahasan ini. Yang pertama itu buku pelajaran. Buku pelajaran untuk menunjang keberlangsungan dari murid tersebut. Yang kedua, papan tulis, spidol, dan juga penghapus. Ini dapat menunjang keberlangsungan dari guru dan juga siswa. Guru dapat menjelaskan di papan tulis, dapat menuliskan di situ, dapat juga menghapus di papan tulis. Dan juga siswa dapat melihat bagaimana guru dapat menjelaskan pembelajaran untuk menunjang sarana, untuk menunjang kegiatan di sekolah. Lanjut, proyektor. Proyektor bisa ada dan juga bisa tidak. Tapi di era saat ini proyektor banyak seringkali kita temui di sekolah-sekolah. Lanjut, itu peralatan olahraga ataupun seni, dimana ini juga merupakan sarana dari bidang akademik. Dari bidang saya di bidang non akademik. Jadi bukan hanya di akademik, tapi juga sarana dapat di bidang non akademik. Lanjut, prasarana. Prasarana yang ada di SD ini saya ambil sedikitnya. Yang pertama itu ada gedung sekolah, di mana setiap sekolah pasti memiliki gedung sekolah. Lanjut ke ruang kelas. Ruang kelas juga di tiap-tiap sekolah juga ada fasilitas yang namanya ruang kelas. Yang perpustakaan juga mestinya harus ada di sekolah dasar ataupun di sekolah-sekolah. Lanjut ke UKS, ini bisa ada dan juga bisa tidak. Tapi biasanya sekolah-sekolah itu ada yang namanya tempat UKS. Lanjut, lapangan, kantin, dan juga toilet. Ini merupakan prasarana-prasarana yang relevan yang biasanya ada di sekolah-sekolah umum. Lanjut, prinsip pengelolaan. Ini yang pertama itu efektivitas, di mana itu dapat menunjang terjadinya mendukung sarana dan prasarana ini terjadi, di mana dan juga tepat guna dan tepat biaya. Artinya ini dapat berguna kemana dan juga bisa tepat dalam pembiayaan. Terus dijaga agar awet. Ini bisa bukan hanya digunakan untuk tahun ini, tapi juga bisa di tahun-tahun selanjutnya. Terus digunakan sesuai fungsinya. Contoh tadi itu lapangan. Lapangan itu bisa digunakan sebagai bentuk olahraga, juga bentuk intinya ke lapangan, di luar kelas. Terus contoh tadi UKS bisa digunakan sebagai fungsinya. Apa sih fungsi dari UKS? Itu tadi bisa menampung orang yang dikatakan lagi sakit ataupun lagi butuh perobatan dalam konteks di dalam sekolah. Lanjut, tantangan di lapangan tentang sarana dan prasarana. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Ya, seperti yang kita rasakan pada saat ini itu efisiensi. Yang dimana itu merupakan tantangan yang paling mutlak, yang paling krusial tentang anggaran. Kalau tidak ada anggaran, bagaimana sarana dan prasarana ini ada di sekolah-sekolah itu. Terus sarana dan prasarana itu tidak awet atau seringkali rusak, yang dimana ini
bisa terjadi karena pembelian dan juga perawatannya tidak dimasifkan, tidak dirawat dengan sebagaimana mestinya. Jadi sarana prasarana ini tidak awet dan juga akan cepat rusak. Terus yang ketiga, pemanfaatan belum maksimal. Ini dimanfaatkan belum maksimal. Bisa sebagai contoh, ada bola 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 sepak bola yang sering anak-anak mainkan itu ada, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi kelamaan itu tidak maksimal pemanfaatannya, cuman diam di dalam tempat tidak dimainkan. Jadi pemanfaatannya itu belum maksimal. Terus lanjut strategi pengelolaan. Ya, untuk mendukung sarana dan prasarana ini ada dan mampu dijalankan, itu perlu ada strategi dan strategi pengelolaan. Yang pertama itu kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Bukan hanya sekolah, tetapi juga melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah untuk menunjang bagaimana sarana dan prasarana ini terjadi dan bisa dijalankan di sekolah itu. Terus pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan berkala ini bisa bagi bentuk strategi, jangan sampai sarana dan prasarana ini rusak ataupun tidak tergunakan nantinya. Terus yang ketiga itu perencanaan kebutuhan berdasarkan prioritas. Ya, perlu direncanakan apa sih yang menjadi prioritas untuk strategi pengelolaan. Contoh lapangan, apakah itu sebagai bentuk prioritas dari sekolah tersebut. Kalau memang itu diperlukan, maka itu akan jadi prioritas. Contoh lagi UKS. Nah, prasarana ini perlu diadakan atau belum? Kita lihat berdasarkan prioritasnya tersebut. Jadi kesimpulan dari sarana dan prasarana ini adalah kunci keberhasilan manajemen pendidikan di SD, yang dimana harus dikelola secara efektif dan juga efisien. Juga butuh dukungan dari semua pihak agar tujuan pendidikan itu tercapai, bukan hanya dari sekolah, tapi dari pihak eksternal, contoh tadi masyarakat, orang tua wali, ataupun pemerintah sekalipun. Jadi sarana dan prasarana ini adalah kunci keberhasilan manajemen pendidikan di SD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf karena di sini saya sedikit belajar, saya juga perlu bimbingan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.